Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saya berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana tata cara dan doa ketika akan menyembelih hewan kurban sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan konten ini berguna bagi Anda semuanya yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah sebelum menyembelih hewan kurban, supaya pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban tersebut supaya ditajamkan terlebih dahulu, dan tidak boleh memperlihatkan pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut diperlihatkan di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi sudah tidak usah dipamer-pamerkan kepada hewan yang akan disembelih. Yang kedua, supaya menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dengan membaringkan di atas lambung kirinya. Jadi hewan kurban yang akan kita sembelih kita baringkan menghadap ke arah kiblat dan berbaringnya di atas lambung kiri. Yang ketiga adalah menginjak lambung kanan hewan kurban kambing dengan menggunakan kaki kanan. Jadi setelah kambing kita baringkan di atas lambung kiri, lambung kanan hewan kurban tersebut atau kambing tersebut kita injak. Nah, kalau hewannya besar seperti sapi, tidak usah kita injak. Ini khusus kambing saja. Adapun tata cara yang keempat adalah tidak menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban lainnya. Jadi bisa kita kasih tabir, bisa dengan terpal, atau ditaruh di ruangan yang berbeda sehingga hewan yang belum disembelih tidak melihat temannya yang akan atau sedang disembelih. Inilah luar biasanya Islam, pemirsa semuanya. Perasaan hewan saja kita hargai. Ketika kita menyembelih, jangan sampai temannya melihat temannya yang akan disembelih. Luar biasa, subhanallah. Oleh karena itu, kita berupaya untuk ini. Ketika hewannya lebih dari satu, kita berikan tabir atau kita taruh di ruangan yang lain supaya tidak melihat temannya ketika akan disembelih. Yang kelima adalah membaca doa. Adapun doanya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, doa ketika akan menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Berarti orang tersebut berkurban dan ketika akan menyembelih dia sendiri yang menyembelihnya. Adapun doanya adalah Bismillahi wallahu akbar, hadza anni. Bismillahi dengan nama Allah, wallah dan Allah akbaru maha besar. Hadza adapun ini, anni untukku. Jadi ini adalah doa ketika akan menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua, doa ketika menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi orang tersebut menyembelih hewan kurban dan dia niatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Adapun doanya adalah Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa ahli. Bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, hadza adapun ini hewan kurban, anni untukku, wa ahli dan untuk keluargaku. Jadi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan yang menyembelihnya adalah masih dari anggota keluarga itu, bisa bapaknya, bisa anaknya. Adapun doa yang ketiga adalah ada jamaah yang berkurban dan proses menyembelihnya diwakilkan kepada kita.
Jadi ketika menyembelihnya kita sebut nama jamaah yang berkurban itu. Doanya adalah Bismillahi wallahu akbar hadza an Suparman. Contoh nama jamaah yang berkurban itu adalah Suparman. Jadi Bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, hadza adapun ini hewan kurban, an Suparman untuk Pak Suparman. Adapun doa yang keempat, ada jamaah yang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan proses penyembelihannya diwakilkan kepada kita. Kalau seperti itu, doanya adalah Bismillahi wallahu akbar hadza an Suparman wa ahlihi. Bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, hadza adapun ini hewan kurban, an buat Pak Suparman wa ahlihi dan keluarganya. Jadi doanya seperti itu. Doa yang kelima adalah doa cara menyembelih hewan kurban, sedangkan hewan kurban ini adalah dari patungan atau arisan. Nah, ini bagaimana cara menyembelihnya? Jadi kadang-kadang kan ada hewan kurban dibeli secara kolektif, ada yang dari tabungan kurban, ada yang dari arisan kurban. Sedangkan proses menyembelihnya diamal solehkan atau diwakilkan kepada kita. Nah, ini cara menyembelihnya, doanya adalah Bismillahi wallahu akbar hadza anil jama'ati. Bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, hadza adapun ini anil jama'ati untuk jamaah. Maksudnya adalah jamaah yang arisan itu atau jamaah yang patungan itu. Jadi itulah doa ketika akan menyembelih hewan kurban. Ada 5. Silahkan hewan kurban yang akan kita sembelih itu masuk doa yang kriteria mana. Adapun tata cara yang keenam adalah ketika kita menyembelih hewan kurban, ketika menggorokkan goloknya atau pisaunya itu harus sampai memutus saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan putus, saluran makanan pun putus, dan 2 urat lehernya. Jadi 2 urat leher yang ada di kanan dan di kiri itu potong juga. Jadi saluran makanan, saluran minuman, terus 2 urat leher ini supaya putus. Ini perlu kita perhatikan. Dengan seperti itu hewan ini akan cepat untuk proses kematiannya. Adapun tata cara yang ketujuh adalah tidak memotong bagian tubuh hewan kurban atau mengulitinya kecuali benar-benar telah mati atau tidak bergerak lagi. Jadi ketika kita sudah sembelih hewan itu, terus dia masih bergerak-gerak, entah buntutnya, entah telinganya, entah matanya, masih ada kode bahwasanya dia masih hidup, maka kalau seperti itu tidak boleh dipotong anggota badannya atau dikuliti atau dibuang bulunya, dikerokin gitu. Ini tidak boleh. Bolehnya harus sampai benar-benar mati. Kalau sudah benar-benar mati, silahkan mau dipotong bagian kupingnya atau buntutnya atau bagian mana yang Anda suka, ini sudah boleh karena sudah benar-benar mati. Nah, oleh karena itu semua adalah tantangan bagi kita umat Islam, bagaimana tata cara menyembelih yang baik, yang sesuai dengan sunnah, yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena kalau tidak kita perhatikan tata cara menyembelih ini adalah berhubungan dengan halal dan haram. Oleh karena itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan lewat konten yang singkat ini bisa berguna bagi pemirsa semuanya di mana saja Anda berada. Silahkan dipraktekkan doa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jika berkenan silakan subscribe channel Dakwah TV 313 ini
dan share video ini ke kawan-kawan Anda semuanya, supaya ketika proses menyembelih hewan kurban tidak salah lagi. Sampai berjumpa lagi di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.